Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khala wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'dah. Para jamaah, para salikin, sahabat, kolega, ibu, bapak, dan para handai tolan, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atas seizin guru, mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini dalam kitab Al-Usburiyah. Terlebih dulu dengan bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang ke-13 ini menerangkan tentang bahwa di dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Karena itu Rasulullah bersabda, amma innakum law aktsarukum dzikra hadidzat lazaghallakum amma ra'a. Ya. Fa'aksiru dzikru hadhi min ladzat yaknil maut. Jadi kita tidak boleh memperbanyak senda gurau di dunia ini, dan kita justru harus mampu untuk memperbanyak, pemotong kelezatan, dan tiada lain adalah mati itu. Kita diminta untuk memperbanyak mati. Nah, karena itu waktu itu kemarin kita terangkan perbedaan orang yang di alam barzah, orang yang hidupnya baik, alam barzahnya menjadi terang, dibukakan pintu surga dan tempatnya diperluas. Tapi kalau orang yang di dunia serba senang, berpoya-poya, tidak dalam posisi ahlul ibadah, maka alam barzahnya itu menjadi gelap, menghimpit, remuk redam, disiksa lagi hatta yaumil hisab. Itu perbandingan yang telah kita bahas di hari Selasa yang lalu. Karena itu hadis ini mari kita lanjutkan dengan berbagai riwayat. Riwayat selanjutnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya an Abi Bakrin Ismaili bi isnadi an Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala. Dikisahkan dari Syekh Abu Bakar al-Ismaili, dan sanadnya ini dari Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau Sayyidina Utsman bin Affan menceritakan, annahu kana idza wusifat indahun nar lam yakun yabki. Sayyidina Utsman menceritakan apabila dia digambarkan tentang neraka, ya, lam yakun yabki. Sayyidina Utsman tidak menangis, dia biasa. Wa idza usatil qiyamah lam yakun yabki. Ketika juga diceritakan tentang kiamat, enggak, beliau tidak menangis. Wa idza wusifal qabr kana yabki. Justru ketika diceritakan tentang keberadaan, diilustrasikan tentang kubur, beliau baru menangis. Faqila lahum hadza ya amirul mukminin. Kemudian ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, mengapa kalau neraka kok tidak nangis, kalau kiamat tidak nangis, tetapi justru kalau urusan dengan kubur, mati, itu kok menangis.
Nah, beliau Sayyidina Utsman, Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasulullah. Lah kita ini santai saja ini menghadapi wafat, biasa-biasa aja, tidak ada impact yang sangat menggetarkan jiwa, meruntuhkan relung-relung psikologi kita, tidak ada gemetar, biasa aja. Padahal Sayyidina Utsman begitu membayangkannya tentang kubur dengan siksa kubur, alam barzah itu, nangis bukan kempalang apa, nangis terseduh-seduh. Nah, ketika ditanya itu, faqala ini idza kunta finnari kunta ma'annas. Kalau nanti di neraka itu banyak orang. Wa idza kunta fil qiyamah kuntu ma'annas. Kiamat juga bersama-sama digulung dunia ini, fa'anfusu apa? Surat kiamah itu dunia didorong hancur seperti aneh-aneh yang dihembus. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka ma yauma yakunu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Beliau tidak nangis karena banyak orang mengalami yang serupa. Wa idza kuntu fil qabri kuntu wahid. Sebaliknya kalau Anda di surga nanti sendiri, lam yakun ma'iya ahadun fil qabri minan nas, dan tidak ada satupun orang yang akan menemani dan mau menemani Anda di kubur. Sehingga kita pada saatnya di kubur itu penuh dengan kesendirian dengan segala masalah yang kita hadapi. Wa inna miftahal qabri ma'a Israfil alaihissalam wa wa yaftahu yaumul qiyamah. Sendirinya itu sampai dibuka pintu kubur itu dengan trompetnya malaikat Israfil, ya, wa wa yaftahu yaumul qiyamah, dan itu akan membukakan kubur pada hari kiamat. Itu berarti sudah ada trompetnya Nabi Israfil, dunia digulung, baru siksa neraka, siksa kubur pun berhenti. Begitu panjangnya, begitu menyedihkannya, dan begitu sangat menghancurkan jiwa dan diri dari orang yang banyak masalah ketika di alam kubur. Wa kana yaqulu, dan Sayyidina Utsman berkata, mangkanatid dunya sijnahu kanal qabru jannatahu. Siapa saja yang keberadaan di dunia sebagai penjaranya, mangkanat dunya sijnah. Kalau dunia ini kita anggap sebagai penjara kita tidak mau mengelabui, kita tidak mau mengikuti nafsu dan jiwa, nafsu dan maksiat kita, ya, kanal qabru mahbasahu, maka sesungguhnya di kubur itu menjadi, ya, tempat untuk penahanannya. Jadi saya ulang, mangkanat dunya jannah, kalau di surga, kalau di dunia ini bersenda gurau, maka kuburnya itu tempat tertahannya nikmat-nikmat itu. Karena apa? Karena kenikmatan sudah diambil di dunia. Jadi kadang-kadang mengapa orang tua itu mengatakan begini, jangan selalu memenuhi keinginan. Kalau ingin, semua orang ingin, ini ingin, itu ikut. Ambillah sesuatu yang kebutuhan pokok saja. Jadi kalau orang butuh sehat, makan secukupnya, dan seterusnya, sehingga itu menjadi bagian dari alat atau instrumen untuk beribadah. Wa mangkanatil hayatud qayyadu, dan barang siapa yang keberadaan di dunianya itu pengikat dirinya, nafsunya dikekang, keinginan-keinginan untuk meneruskan
memenuhi nafsunya itu dia kekang dan dia lawan, fa innal mauta itlaquhu, maka sesungguhnya kematian sebagai pelepas ikatan tersebut. Jadi orang mati itu adalah mensegerakan menghadap Allah, menyongsong kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang baik. Jadi kadang-kala kita yang ditinggalkan nangis, tapi beliau tersenyum karena beliau akan berjumpa, beliau akan menemui nikmat kubur, bukan siksa kubur. Dan itu adalah menjelang menghadap pada Allah sebelum mahsyar, hisab, mizan, dan akhirnya Shiratal Mustaqim. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendek kata pembanding itu, kalau di dunia terlalu bahagia, maka kuburnya belum tentu. Kecuali memang orangnya baik. Tapi kalau di dunia biasa kita kekang hawa nafsu, insya Allah itu pelepas ikatan, penahanan kita dari nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan. Sayyidina Utsman meneruskan, wa man taraka nasibahu fid dunya istaufahu fil uqba. Dan siapa saja yang meninggalkan bagian dunianya, maka dia akan dibayar penuh di akhiratnya. Jadi di dunia tidak perlu kita ngambil semuanya kenikmatan. Kenikmatan itu di akhirat nanti. Kalau di dunia kita itu selalu penuh dengan kenikmatan, sudah kita ambil di dunia, di akhirat menjadi berkurang. Nah, karena itu sebaliknya, kalau di dunia itu biasa, kita mengekang hawa nafsu, keinginan-keinginan yang tidak, nanti akan kita mendapatkan di akhiratnya itu. Wa kana yaqulu, dan beliau Sayyidina Utsman mengatakan, khairun nas man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Manusia terbaik adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Jadi kita jangan dibelenggu oleh dunia. Justru kita tinggalkan dunia. Sebelum dunia meninggalkan kita, maka kita harus meninggalkan dunia. Karena itu Imam Ghazali menyampaikan bahwa harta itu cukup di pergelangan tangan, tidak usah dimasukkan sampai di dalam hati. Toh kita ini akan meninggalkan dunia, atau sebaliknya dunia yang akan meninggalkan kita. Nah, yang baik adalah dunia yang harus kita tinggal. Tidak usah terlalu kita longso mengejar sedemikian rupa, karena kita akan istighol, kita akan tersibukkan urusan dunia itu. Sayyidina Ali mengatakan, kalau kita punya ilmu itulah yang menjaga kita. Kalau kita terlalu banyak dunia, kitalah menjadi budak dari dunia itu karena kita menjaganya. Itu ya Bapak. Wa ardha rabbahu qabla ayyalqahu. Yang kedua. Dan dia harus rela dengan Allah sebelum ayyalqah, sebelum kita berjumpa. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus ridho. Punya, kurang, lebih, ya. Dalam ujian ridho. Semua yang diberikan oleh Allah, keadaan apapun kita ridho. Nah. Wa ammaru qabruhu qabla ayyudkhilahu. Dan kamu harus memakmurkan kuburmu sebelum kamu memasuki. Apa bekal itu? Bekal itu adalah amal ibadah kita, amal-amal jariah kita, doa-doa dari anak cucu kita. Jadi itu Bapak sekalian, itu yang menjadi bekal yang terus mengalir dan akan menemani kita di alam kubur. Bukan harta kita yang banyak, bukan jabatan kita yang tinggi, bukan kekayaan kita yang tak terhitung itu, bukan siapapun, bukan. Tapi semata-mata yang menemani kita adalah amal ibadah kita. Khususnya amal jariah kita. Bapak sekalian, ini aja cerita. Selanjutnya diceritakan begini.
Hukiya anil Hasan al-Bisri, diceritakan dari Imam Hasan al-Bisri, annau kana jalisan ala babid darihi, beliau duduk di depan pintu. Idza marata fi janazati rajulan kha wa khalfaha annas, tiba-tiba lewatlah di depan rumahnya itu usungan jenazah seorang laki dan di belakangnya terhadap 3 orang. Ini di la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini mau dikubur. Wa tahta jazanati bintu saghiratin sa'iyah. Salah satu yang mengusung itu adalah anak perempuannya yang kecil dan berjalan di belakangnya. Qad naqadat sa'ra ra'siha wa hiya tabki. Dan rambutnya anak ini tidak terurai sambil menangisi kepada orang tuanya yang akan dikuburkan. Qala faqal mal Hasan wa taba'al janazah. Lalu berdirilah Imam Hasan dan belum mengikuti usungan jenazah itu. Nah, faqalat bintu, lalu berkata anak perempuan itu, ya abati lam yastaqbilni yaumun mislu yaumi hadza fi umri. Wahai ayahku, belum pernah saya menghadapi hari seperti ini. Saya kehilangan orang tua saya dalam seumur hidup saya. Nangis. Qolal Hasan lil binti, Imam Hasan berkata kepada anak tadi, lam yastaqbil li abika mislu hadzal yaum, tidakkah pernah dihadapi ayahmu hari seperti ini juga? Qala fasallal Hasan ala janazati wa raja'a, lalu Imam Hasan menyolati jenazah itu dan kembali pulang. Falamma kana minal ghadi wa sallal Hasan bil ghadawah, lalu tatkala ada keesokan harinya, Imam Hasan setelah sholat subuh, wa tala'atis samsu wa jalasa ala babidari, maka matahari terbit dan saat itu beliau duduk lagi di depan rumahnya. Idhwa ro'atil kalbin ditabki wa tadhabu ila qabri abiha zairatillahu. Kemudian anak kecil ini lewat lagi di depannya sambil menangis menuju kuburnya dan akan berziarah kepada ayahnya yang baru saja dikuburkan. Qolal Hasan, Abu Hasan al-Bisri berkata, inna hadhil bintu hakimatun atba'uha asa. Sesungguhnya anak perempuannya adalah anak yang bijak dan akhirnya saya mengikuti anak itu yang mau ziarah kepada orang tuanya yang sudah dikubur. Semoga beliau berbicara dengan kalimat yang berguna bagi saya. Qala fatabi al-Hasan, lalu Imam Hasan mengikuti anak perempuan itu. Lalu tatkala anak itu sampai kuburan ayahnya, maka Imam Hasan Bisri bersembunyi di penglihatan anak itu di bawah pohon yang berduri. Jadi Imam Hasan ngumpet. Ikhfal Hasan an abi ainiha tahta saukatin. Jadi ngumpet satu pohon yang ada durinya. Nah, lalu anak perempuan itu memeluk kuburnya dan dia menaruh pipinya di atas tanahnya. Fa'ataktil pintu qabr abiha wa wadu'at khaddaha alat turab. Kemudian dia nangis di nisannya itu di tanah yang masih basah itu. Apa yang beliau katakan anak itu? Wahya taqulu ya abati kaifa bita fi dzulmatil qabri wahidan bila sirajin wala mu'nisin. Wahai ayahku, bagaimana Anda menginap di kegelapan kubur dengan tanpa lampu? Biasanya saya, ya abati asrita laka lailatan awal amsin. Biasanya saya menyalakan lampu kamarmu, ya bapak saya. Sekarang siapa yang menyalakan lampu kuburmu? Kalau orang amalnya baik, terang kuburnya. Kalau amalnya jelek, gelap, remuk, redam, dihimpit oleh kuburan kita hancur. Ya abadi iftarasta laka lailatan awal amsi.
wahai ayahku, saya menghamparkan tempat tidurmu di malam hari kemarin. Bariha. Kemudian sekarang siapa yang membersihkan tempat tidurmu itu? Kita kalau punya, maaf, pembantu, kita datang dari luar kota, tempat tidur kita kan bersih, spraynya bersih, dihaluskan sedemikian rupa. Ini anaknya tanya, siapa bapak yang mempersiapkan tempat tidurmu? Ya abati, amaztu laka yadaika waris laika lailatan awla amsen. Ya Allah, ya bapak saya, kalau bapak selagi capek, saya yang memijat. Saya yang mengelus-elus bapak. Faman ghamadal kabariha, kemudian sekarang siapa yang mengelus-ngelus bapak? Ya abati, saqaita alailatan awil amsi. Ya wahai bapak saya memberi minum kau kalau minta minum. Sekarang siapa yang memberi minum kamu di kuburan ini? Ya abati qoblata min janibin ila janibin lailatan aula amsi faman qalbal qalbariha. Wahai bapak saya, kadangkala saya membalikkan karena memang bapaknya sakit ke kanan ke kiri. Dan sekarang siapa yang menempatkan posisi tidurmu semalam ini, malam ini? Ya abati satarta adzaka lati tajarrata lailata awal amsi. Wahai ayahku, saya menutupi, menyelimuti kalau engkau kedinginan. Kemudian sekarang siapa yang menyelimutimu di kuburan ini, wahai bapak saya? Ya abati ta'ammal fi wajhika laital awal amsi. Wahai ayah, ya saya mengamati terhadap wajahmu di malam hari. Karena anak ini anak yang bijak, anak pintar. Dia akan tidur sebelum bapak. Dia akan tidur setelah bapaknya tidur. Diamati ayahnya, dielus-elus, dipijat sampai tertidur, baru anaknya tertidur. Lah sekarang di kuburan ini siapa? Yang nyelimuti engkau siapa? Wahai bapak saya. Siapa yang memandangimu di sana ya bapak saya? Ya abati, nadai tanah lailatun awalam amsi fa'azbanaka. Wahai ayahku, kamu berseru memanggil saya hadir meskipun malam hari. Minta minum saya kasih. Faman ta'aukal barihah waman ajabaka. Lalu siapa yang engkau panggil di kuburan itu? Ya abadi, at'amtuka lailatan awalan amsi hinastahaital ta'am. Wahai ayahku, engkau minta makan, saya yang mengambilkan makan, saya yang mempersiapkan makan. Fahastahaitat ta'amul barihata wa man at'amakal barihat. Lalu apakah engkau juga akan diberi makanan malam hari ini dan memberimu makanan? Ya abadi kunta adbahalakal alwana ta'am. Engkau meminta susu dan makanan. Apakah sekarang ada yang mengirim engkau laban, susu di dalam kubur ini? Dalam suasana seperti itulah orang akan dihadapkan, Bapak Ibu sekalian. Sendiri, tidak ada yang menemani, tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang menyelimiti, tidak ada yang memandangi, tidak ada yang dipanggil. Nah, ini menunjukkan sebuah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan nanti kita alami di yaumil qiyamah. Kalau kita baik, kalau amal kita banyak yang baik, maka kebalikannya. Kenikmatan akan kita dapatkan di alam barzah, di alam kubur, dan kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, qala fabaqal Hasan wa adharan nafsu alaihi wa taqarrabuham. Lalu Imam Hasan menangis terseduh-seduh juga atas pertanyaan anaknya kepada bapaknya yang baru saja dikubur. Kemudian Imam Hasan Bisri menangis di sampingnya anak
perempuan kecil yang bapaknya telah meninggal. Wa qala ya bunayyata la taquli hadil asya. Lalu Imam Hasan Bisri berkata, wahai putriku, jangan ucapkan itu. Dibalik. Walakin qauli wajhnaka ila kiblah. Wahai bapakku, apakah engkau masih dalam posisi menghadap kiblat? Orang kalau mengingkari Allah, maka kuburnya nanti, meskipun pada saat dikubur menghadap kiblat, itu bisa membelakangi kiblat. Apalagi orang yang tidak pernah, yang sholat saja, itu bisa seperti itu. Apalagi yang tidak pernah menghadap kiblat, tidak pernah sholat, maka dengan demikian, itu bagian dari siksa kubur. Afaqaita kadzalika am huwilat ila ghairiha. Apakah Anda masih berposisi seperti itu? Apakah Anda telah berpaling? Recording stopped. Ya abati kaifaka bi aksanil akfal. Wahai ayahku, kami telah mengkafani dengan kain-kain kafan yang terbagus. Tanyanya begitu mesti. Recording in progress. Wahai anak-anak saya, gitu. Afak bagiat amnazita anka, apakah kain itu masih utuh atau terkoyak-koyak? Karena ini wujud dan ini nyata. Ahlul Quran, orang yang biasa Quran, orang yang biasa puasa, ya puasa sunat, dan orang yang selalu berjuang, jasadnya tidak akan dimakan oleh rayap. Kafannya adalah utuh. Dan saya sudah menemui beberapa kali jenazah seperti itu. Nah, karena itu, orang yang ahlul saum, ahlul Quran, ya, tahfidz, orang yang khufat, insya Allah jenazahnya akan utuh, tidak dimakan. Nah, ini yang harus ditanyakan. Artinya kalau kita menjadi orang yang utuh tadi, nanti dikubur, maka kita harus menjadi orang yang baik dan amal-amalannya yang baik. Ya abati wadha'naka fil qabri wa anta sahihul badan. Wahai ayahku, kami telah meletakkan kamu di dalam kuburmu. Apakah kondisimu tetap utuh? Afa baqiyat kadzalika amka kakalat tidak akalakat bidanun. Apakah engkau masih utuh jenazahmu dan engkau akan dimakan atau dimakan cacing sampai hancur? Itu yang harus ditanyakan kepada orang tuamu itu. Maka dengan demikian, wa quli ya abati innal ulama yaqul, maka dengan demikian seorang ulama mengatakan, yas'alul abdu anil iman fa minhum man yujibu wa minhum man yukhram. Akan ditanya seorang hamba tentang berkeimanan, maka di antara mereka ada orang yang dapat menjawabnya, dan di antara mereka ada yang terhalang menjawabnya. Marrabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Bisa jawab enggak? Orang di dalam alam kubur ditanya malaikat munkar nakir, itu bisa enggak? Kalau di dunia tidak pernah beriman, tidak menjalani semua perintah-perintah Allah, dia tidak akan bisa menjawab. Ya, itu. Ya abati innal ulama yaqulu ya yuwassa'ul qabru ala ba'dihim wa yudhayyaqu ala ba'dihim. Wahai bapak saya, ulama mengatakan akan diperluas kuburkah sebagian dari bapak dan akan dipersempitkah dari mereka itu. Terus adza'alaikal qabru ya am wusi'a. Wahai bapak saya, engkau diperluas atau dipersempit. Nah, yang terakhir, ya abdi innal ulama yaqulun yubaddalu ba'dhuhum bi akfanin minal jannati wa ba'dhum bi akfin minan nar. Akan diganti kain kafan sebagian mereka itu dengan kain-kain kafan nanti di surga.
dan sebagian mereka diganti dengan kain kafar di neraka. Abu dilat laka minan nar am minal jannah. Wahai bapak saya, engkau digantikah nanti di surga dengan kain kafan yang indah atau di neraka? Yang paling akhir, ya abadi innal ulama yaqul al qabru rodatun min riyadil jannah al khufratun minan niro. Wahai ayah saya, kubur panjenengan itu taman-taman surga atau lubang neraka. Ini pertanyaan-pertanyaan dan ini yang kita harapkan semoga betul-betul pada saatnya kalau kita wafat betul di dalam keadaan apa? Al-qabru rodatun min riyadil jannah. Semoga alam barzakh kita karena amal-amal kita akan menjadi serpihan dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkan kubur saya kita itu min kufratun minan niron, dan jauhkan kuburan saya itu sebagai bagian dari siksa api neraka. Terima kasih para Bapak Ibu sekalian. Semoga ngaji kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.